Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bersama Bu Wiwi. Kelas 4, Bab 3. Kali ini kita akan mempelajari tentang menanam tanaman. KD 3.2 mengidentifikasi jenis tanaman bunga, sayur, buah yang dapat ditanam di dalam pot. 3.4 mengidentifikasi jenis tanaman obat dan perindang beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampah selalu dianggap masalah di masyarakat. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sumber penyakit, dan penyebab terjadinya banjir, sampah juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk penghijauan. Penghijauan merupakan kegiatan menanam tanaman sebagai salah satu cara melestarikan alam. Memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti botol dan kaleng dapat digunakan sebagai pot atau media untuk menanam tanaman. Jika lahan di rumah tidak luas, tidak menjadi penghalang untuk kita menanam tanaman, kita dapat memanfaatkan pot sebagai media tanam. Selain karena lahan yang tidak luas, pemilihan pot sebagai media tanam adalah untuk mencegah tumbuh menyebar tak terhingga, serta lebih mudah mengontrol baik tanah, pupuk, dan menyiramnya. Dalam memilih pot harus disesuaikan dengan jenis tanaman. Pilih sesuai ukuran tanamannya. Berilah lubang bagian dasar untuk sirkulasi air dan bagian bawahnya agar tidak langsung menempel pada tanah, agar tanaman tidak mudah layu, busuk, dan akhirnya mati. Ini contoh-contoh media tanam anak-anak, tidak harus di tanah, bisa di bekas botol bekas atau di pipa-pipa seperti ini. Kalau ini hidroponik ya anak-anak. Setelah mengamati lingkungan sekitar kita, kalian akan mampu. Yang ke-1, menjelaskan jenis tanaman yang dapat ditanam dalam pot. Yang kedua, menyebutkan jenis tanaman obat dan menyebutkan manfaatnya. Yang ketiga, menyebutkan jenis tanaman perindang dan manfaatnya. Yang keempat, mempraktekkan menanam dalam pot tanaman obat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias sebagai perindang. Yang kelima, mampu mengenal jenis tanaman di lingkungan sekitar, mampu merawat secara rutin dan disiplin. Ini anak-anak contoh tanaman yang dirawat dengan rutin dan disiplin akan tumbuh indah bersih seperti ini. Beberapa jenis pot adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pot dari sabut kelapa. Biasanya media ini banyak digunakan untuk menanam anggrek. Yang kedua,
Pot dari bahan porselin biasanya digunakan untuk menanam tanaman hias yang ada di dalam ruangan. Ini porselin anak-anak, yang ini sabut kelapa. Kemudian yang ketiga, pot dari tanah liat. Sangat baik untuk tanaman karena pot ini mudah airnya meresap hingga tanaman tidak mudah layu seperti ini. Kemudian yang keempat, pot plastik. Karena pot plastik tidak memiliki pori-pori, maka saat cuaca panas tanaman mudah layu dan harus rajin menyiram. Yang kelima, pot dari semen. Pot dari semen bagus seperti pot dari tanah liat. Namun, pot dari semen lebih berat, susah mengangkatnya anak-anak kalau mau dipindah-pindah. Kemudian yang keenam, pot dari barang bekas. Misalnya dari kaleng tidak akan bertahan lama karena akan berkarat. Beda kalau dengan plastik. Kalau plastik akan bertahan lama dan tidak berkarat. Nah, dari beberapa jenis pot di atas dan ini, ya, beberapa pot ini, jenis pot, kalian bisa memilih mana yang cocok dengan tanaman yang akan kalian tanam. Disesuaikan dengan ukuran dan jenis potnya agar tanaman lebih baik. Setiap pot memiliki kelebihan dan kekurangan. Cobalah biasakan dengan menanam dari biji apapun yang sebelumnya hanya kalian buang agar menjadi tanaman yang akan menghasilkan. Tentu kalian membuat kalian puas atas hasil tanaman, kalian pasti akan menambah rasa bangga. Coba silahkan mencoba membuat tanaman apapun, dan potnya kalau ada pot-pot bekas silahkan menggunakan pot bekas, tidak harus membeli. Demikianlah pelajaran PKLH hari ini anak-anak dengan tema menanam tanaman. Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Mohon maaf hari ini Ibu flu, jadi suaranya agak-agak tidak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau belajar di rumah.